Iya, jangan biarkan satu orang lagi selain staf hotel atau keluarga saya masuk ke dalam hotel ini. Ngerti? Kamu masih mau nanya soal itu? Kalau ada yang rusuh di acara, emang menurut kamu harus apa? Cari siapa yang berani macam-macam dan hilangkan dia. Kalau kamu masih belum bisa menyelesaikan masalah ini, saya sendiri yang akan turun dan cari orang itu. Kamu ngerti? Kalau saya sendiri yang turun, artinya apa buat kamu dan anak-anak buahmu itu? Kan? Kalian yang akan saya habisi lebih dahulu sebelum menyebab kekacauan di acara saya. Kenapa dari tadi kamu ngeliatin saya begitu, Nona Manis? Takut? Kamu lagi takut sama masalah yang berlangsung di perusahaan saya? Atau kamu takut karena ini malam pertama sama saya? Oh ya. Atau justru kamu udah gak sabar? Apapun itu, semua yang kamu pikirin sekarang itu gak akan terjadi. Saya udah tahu kamu dinikahin sama saya cuma gara-gara bisnis orang tuamu yang sedang runtuh. Maaf, saya gak bisa mewujudkan pikiran kotormu itu, Nona Manis. Kamu emang mau? Ya, tapi saya gak mood sih. Kamu juga gak boleh ngasih begitu aja ke orang yang gak kamu sayang-sayang amat. Mending gini, kamu scroll sosmed aja deh, daripada mikir takut saya apa-apain kamu. Tenang, saya akan tidur di sofa aja, jadi gak perlu takut tiba-tiba kamu bangun terus ngeliat saya di samping kamu. Kamu aja yang tidur di sofa. Saya perlu tidur di sofa biar terjaga terus. Kalaupun kamu mikir mau booking kamar di sebelah untuk pindah kamar, saya sebagai suamimu yang sah melarangmu untuk pindah kamar dari kamar ini karena ada kemungkinan kamu dijadiin sandera nantinya. Lalu saya juga gak bisa percayakan kamu ke bawahan saya yang gak kompeten itu. Jadi kalau kamu mau selamat, dengarkan saya dan nurut sama saya. Ngerti? Kalau ngerti bilang ngerti. Jangan ngangguk doang. Saya ulangi pertanyaannya. Kamu ngerti? Good girl. Biasanya musuh perusahaan saya gak pernah bisa nemu saya. Saya punya cara untuk menutupi jejak saya. Tapi kali ini mereka bisa ngincer kepala saya dengan tepat sasaran sama posisi saya akhir-akhir ini. Kemungkinan karena ada penyusup di perusahaan saya. Atau jangan-jangan sebenarnya kamu yang nyusup ke perusahaan ini. Atau ayah ibumu yang jual posisi saya ke mereka. Jawab saya. Maaf. Saya tahu kok kamu gak ada campur tangan sama mereka semua. Saya cuma lagi mau ngeliat kamu yang kaget aja. Maaf ya. Tapi ayah ibumu tuh memang perlu saya ajarkan soal mengelola aset. Mereka ngirim aset berharga mereka buat nikahin mafia kayak saya. Mereka gak tahu ya kalau aset berharga mereka yang manis ini bisa saya rusak dalam waktu 1 malam. Bercanda.
Saya nggak bakal apa-apain kamu, Nona manis. Oh iya, saya belum bilang maaf ya. Ya, maaf pernikahannya jadi kacau gara-gara saya. Harusnya pernikahan yang bisa jadi hari paling membahagiakan buat kamu. Tapi kamu malah harus dihadapin sama hari yang penuh perang ini. Tapi memang sebenarnya ada beberapa hal yang janggal hari ini. Dan tentu langsung saya selidiki. Jadi, tenang ya Nona manis. Setelah ini pesta pernikahannya akan dijalankan tanpa gangguan apapun. Saya pastikan itu. Memang seharusnya saya nggak perlu memperjuangkan pesta pernikahan untuk diadakan lagi karena tadi sudah selesai janji pernikahannya. Ya, memang seharusnya nggak perlu lagi untuk mengadakan pesta pernikahan itu. Tapi kalau menurut saya, memiliki pesta pernikahan yang baik adalah hal yang baik untuk mengawali hubungan kita dengan lancar. Oh, dan tentu membuat pesta yang lebih megah, karena pesta yang sebelumnya menurut saya terlalu sederhana untuk orang seperti saya. Mau dipikirkan bagaimanapun, seharusnya kamu sebagai wanita yang sudah berubah menjadi versi dirimu sendiri yang lebih baik daripada sebelumnya setiap harinya. Itu harus diberikan penghargaan yang terbaik dalam hidupnya, yaitu dengan menikah. Dan pesta pernikahan itu, dari mana saya tahu tentang kamu yang berusaha lebih baik daripada sebelumnya, itu tidak penting. Saya tahu seluk-beluk keluargamu, sekolahmu, temanmu, ulang tahunmu, dan lain sebagainya. Jangan meremehkanku, Nona manis. Kalau saya serius, saya bisa tahu segalanya. Ya, sebagai suami sahmu, saya perlu jujur. Saya nggak menikahimu karena keuntungan apapun. Saya tahu perusahaanmu dalam bahaya dan berusaha manfaatin saya untuk membantu kalian menjadi perusahaan yang berjaya lagi. Ya, saya tahu itu akal-akalan dari kalian. Tapi ya udah. Kebetulan karena saya memang mau mencari musuh, mengingat banyaknya rumor buruk mengenai saya. Saya mau sekalian bermain di permainan orang tuamu. Saya penasaran sejauh mana mereka mau mengorbankan putrinya yang gak punya apapun selain wajahnya yang manis ini. Ya, melihat sejauh mana mereka mau mengorbankanmu, itu bukan dengan saya ngapa-ngapain kamu. Saya tidak sebrengsek itu. Tenang saja. Tapi justru saya mau lihat sejauh mana mereka berani apa-apain kamu demi bisnis mereka sendiri. Yaudah, muka kamu udah terlalu kaget, muka kamu udah terlalu pusing. Silahkan tidur. Saya perlu ketenangan. Saya capek. Seharian saya harus ngurusin orang komplain ke saya soal customer service di perusahaanmu yang hancur itu. Oh, dan bersenang-senanglah dengan perusahaanmu yang akan bangkit kembali ini. Halo, udah ketemu dalangnya? Iya, saya tahu soal mereka punya tato yang sama. Bagus, terus cari mereka. Jangan sampai lolos. Terus kasih kabar ke saya, dan coba ajak kerja sama beberapa warga sekitar yang pasti udah disogok buat tutup mulut.
Mereka punya peran penting dalam penyelidikan ini. Ya, terima kasih. Anak cengeng. Mimpi indah, nona manis. Good night. Ayahmu telepon nih. Halo ya. Kenapa? Oh. Iya ya. Kami sudah di kamar hotel. Ya, nomor kamar kami di kamar sebelah ayah. Kenapa? Ayah masih di gedung sebelah. Kenapa belum tidur ya? Oh, lagi takut. Ya nggak apa-apa ya. Saya jamin keselamatan ayah dan juga ibu. Saya jamin keamanan hotel ini akan terjaga sepenuhnya. Dan tentunya putri kecil ayah. Ya, dia udah tidur. Kecapean dia seharian soalnya. Iya. Ya udah ya. Jangan kebanyakan pesta di gedung sebelah. Ayah harus tidur. Ini kan udah jam 11 ya. Kan besok kita juga masih ada rapat untuk perusahaan. Ya, saya sendiri masih perlu melakukan beberapa pekerjaan lain. Jadi setelah ini saya baru tidur. Ya. Ya. Baik. Terima kasih ya. Ya. Selamat malam. Kalau sesuai prediksi, seharusnya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Permisi, layanan kamar. Yap, betul. Terbaca. Nona manis, kamu masih tidur kan? Jangan kebangun ya. Oke, kerja. Selamat malam, Pak. Saya diminta mengantar kiriman dari... Wow, pas banget. Makasih banyak ya. Sebentar, saya perlu bantuan di toilet sih. Tadi ada gagang shower saya yang rusak, jadi perlu perbaikan. Bisa tolong bantu saya? Iya, baik Pak. Saya cek sebentar dulu ya. Permisi, Pak. Iya, silahkan. Kiriman dari pihak hotel, tapi mengantar di jam segini. Dan terlihat jelas kalau yep, ada mekanisme di dalam kiriman ini. Kiriman gas beracun pertama di hari ini. Wow. Menarik. Saya tunggu tahap permainan selanjutnya. Oh. Hai bawahanku. Kenapa baru datang sekarang? Saya tanya kenapa baru datang sekarang. Saya tanya sekali lagi. Kenapa baru datang sekarang? Harus semua pekerjaan kalian itu harus saya yang kerjain. Iya. Kerja yang becus. Saya udah bilang gak ada yang boleh masuk ke hotel ini kecuali staf hotel atau keluarga. Beresin semua ini sekarang. Hai, selamat pagi Nona Manis. Oh, ya. Semalam kamu saya bawa ke rumah saya. Di hotel itu terlalu banyak celah buat orang-orang masuk ke dalam kamar kita.
Sistem manajemen hotel juga nggak bisa menangani hal ini dengan baik. Sedangkan bawahan saya, kebanyakan saya arahkan untuk mencari dalang dari kekacauan pernikahan kita kemarin. Untuk ayah dan ibumu, tenang, saya udah kasih tahu mereka kok. Kalau saya sama kamu pergi honeymoon ke Tokyo. Rumah saya nggak di Tokyo. Dan kita nggak di Tokyo sekarang. Jadi saya sengaja bilang kalau saya dan kamu itu di Tokyo. Biar ayah dan ibumu tenang, kita berdua keluar negeri dan musuh nggak punya otoritas di sana. Ya bisa dibilang begitu. Tapi kalau perkiraan saya benar lagi hari ini, berarti emang ayah kamu yang ngasih tahu posisi saya ke musuh saya. Udah itu aja. Hei, saya emang gak tahu karakter ayahmu. Tapi saya tahu apa yang saya omongin. Percayalah, orang yang bisa maksa anaknya dan ngirim anaknya buat nikah sama mafia, itu sama aja kayak orang yang siap memakai semua cara kotor demi keuntungannya sendiri. Sekarang saran dari saya, kamu nurut sama saya. Kalau kamu nurut sama saya gak akan apa-apain kamu. Apa? Oke, gini. Biar lebih seru, kalau memang ternyata saya salah, saya akan kasih perusahaan saya ke kamu. Gimana? Cukup meyakinkan? Kalau kamu salah, kamu gak perlu ngapa-ngapain. Kamu cuma perlu tinggal di sini sama saya. Udah itu aja. Dan itu sebenarnya adalah kewajiban kamu sebagai istri sah saya. Jadi, win-lose solution. Tapi saya suka. Saya adalah laki-laki yang memegang omongan saya. Dan mungkin sedikit gila. Tapi tenang, saya gak gila judi. Ini, makan. Takut racun. Biasanya orang-orang lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan nyawa. Jadi harusnya racun pun tidak masalah. Bercanda. Tidak ada racunnya. Hei, saya gak apa-apain ibu dan ayahmu. Jadi jangan khawatir. Saya bukan orang sekeji itu. Saya tahu saya mafia, tapi saya masih manusia. Ya, pertanyaan menarik. Ayah dan ibumu di mana? Ayah dan ibumu mungkin sekarang berada di luar negeri, entah kemana. Kalau sesuai perkiraan saya, mungkin mereka melarikan diri untuk membuat alibi bahwa mereka itu bukan orang yang membocorkan lokasi saya dan kamu. Dan mungkin menghindari track record yang mudah dilacak oleh bawahan saya. Tapi tenang, Nona manis. Saya nggak bodoh. Saya udah pasang pelacak dan minta beberapa bawahan saya untuk ngikutin mereka. Ya, mungkin kamu ingin berkata kalau ayahmu tidak sekeji itu. Tapi saran dari saya, jangan terlalu naif. Kalau kita berdua hilang nyawanya sesuai keinginan ayahmu, dari situ mereka dapat kendali penuh atas perusahaan saya karena persetujuan saya dan ayah kamu. Ya, pasti pertanyaan selanjutnya adalah persetujuan apa? Begini,
Kalau kamu mau makan makanan itu, saya akan jelasin segalanya. Good girl. Hey, kenapa sih? Kamu harus ada deal-dealan dulu sebelum kamu nurut sama perkataan saya. Kenapa perkataannya suami sahmu ini nilawan-lawan? Well, okay, Nona manis. Gini, perusahaan kamu dan perusahaan saya sudah bekerja sama atau bisa dikatakan kemitraan. Dari situ saya punya persetujuan dengan ayahmu. Kalau saya menikahimu, saya harus mau menandatangani surat kontrak pernikahan. Tentu, hal ini tidak menguntungkan saya. Karena kalau saya gagal melindungimu, maka saya akan menyerahkan perusahaan saya ke keluargamu. Dan saya harus menaruh namamu dan nama ayahmu menjadi ahli waris. Ya, siapa manusia yang cukup bodoh untuk menerima penawaran yang sebenarnya tidak akan menguntungkan sama sekali? Tapi, saya bukan orang bodoh. Saya hanya suka bermain, dan saya mau bermain permainan kalian. Oke, ya. Kamu gak tahu, bukan permainan kamu. Tapi, kamu adalah salah satu pion milik mereka. Kamu adalah bagian dari rencana orang tuamu. Dan bener aja, mereka main sampai sejauh itu cuma demi keuntungan mereka sendiri. Dugaan saya, ayah dan ibumu itu bekerja dengan musuh perusahaan saya karena mereka sudah dibayar dengan jumlah tinggi. Saya juga memperkirakan adanya dugaan mereka diancam. Namun dugaan itu hampir 0% karena orang tuamu tidak punya teman dekat atau saudara dekat karena keserakahan mereka yang membuat mereka kehilangan semua teman dan saudara mereka sendiri. Ya, saya yakin dengan pernyataan saya. Ya. Oh, mereka sudah sampai Tokyo. Cepat juga. Ya, sesuai rencana. Saya serahkan sisanya. Ya, lanjutkan. Terima kasih. Oke. Musuh-musuh saya sudah berkumpul di Jepang, Tokyo. Tepat dengan hal yang saya beritahukan kepada ayahmu. Taruhan saya tepat. Well, ya, kalau mau bilang taruhan saya belum tepat, gak apa-apa. Sekarang saatnya kita menunggu gimana kabar lanjutan dari ayah dan ibumu itu. Ya, mereka sudah landing di bandara Singapura. Baru saja. Sebuah kebetulan. Nona manis, saya nggak akan ngapa-ngapain. Suruh saya bilang, saya nggak akan apa-apain kamu ataupun orang tuamu. Saya cuma suka permainan ini. Kalian menggemaskan. Orang-orang yang tidak tahu kalau mereka sedang bermain di permainannya sendiri. Dan sekarang kamu dijadikan pion sama mereka. Pion yang digunakan untuk memancing musuh untuk keluar.
Tapi sekarang kamu dibuang dan ditinggal sendirian. Hei, tenanglah. Dengarkan saya. Begini, dari awal ada yang harus saya bicarakan. Kita itu sebenarnya teman masa kecil yang dulu dipisahkan oleh kedua orang tua kita. Iya, saya bohong, barusan saya bercanda. Ya, saya pikir bercanda adalah hal yang cukup menenangkan hati karena kata orang, bercanda itu membuat hati lebih senang. Hei, seorang mafia yang bercanda itu jarang ada loh. Kamu seharusnya merasa bersyukur. Iya, maaf. Begini, ada alasan sesungguhnya kenapa saya mau menikah sama kamu. Kamu sama kayak saya. Maksudnya sama, saya juga dulu dibuang. Dibuang oleh kedua orang tua saya saat masih kecil. Karena mereka pikir mereka tidak kuat untuk membiayai saya. Waktu itu saya ada di tempat pertempuran mafia dan disitulah saya bertemu dengan ayah angkat saya. Beliau adalah salah satu anggota dari geng mafia dan beliau yang memungut saya. Dulu saya dididik hanya untuk bertahan hidup setiap hari. Ya, dididik sambil berharap tidak ada hari esok. Dan akhirnya disinilah saya sekarang. Mungkin berbeda ceritanya, berbeda versinya. Tapi saya tahu rasanya dibuang sama orang yang disayang. Ya, awalnya saya ada perasaan untuk sekedar menyelamatkan kamu. Namun seiring berjalannya waktu, selama persiapan menikah, selama saya ngeliatin kamu dengan gaun kamu itu, selama saya ngeliatin kamu nangis selama kamu milih gaun, selama saya ngeliatin kamu dan setiap saat saya ngeliatin kamu, saya baru sadar kalau saya berani menerima kamu di sini. Itu bukan karena permainannya, bukan karena parasmu, bukan karena apapun yang sebelumnya kamu pikirkan, tapi karena kamu gak pernah sekalipun nyerah. Biarpun kamu tahu hari esok itu belum tentu lebih baik daripada hari ini. Dan itu yang tidak saya temukan dalam hidup saya. Saya suka sama kamu. Astaga. Aduh. Iya, ada luka sedikit karena kemarin berjaga di hotel. Enggak usah bawa Hansaplast. Ini luka tembak. Ya, luka tembak buat saya itu kayak goresan, tapi nggak bisa disembuhin pakai Hansaplast. Nggak usah operasi, ntar juga sembuh. Biarin aja. Kamu nggak kedengaran suara tembakan kan? Iya, soalnya kamu kebo sih. Kan kamu tahu di situ sakit.
Gimana? Emang kamu gak suka sama saya? Ya gak apa-apa kalau misalkan belum suka sih. Saya gak akan maksain kamu. Saya gak akan maksain perasaan kamu sedikit pun. Saya tunggu saat-saat kamu mulai jatuh cinta sama saya. Dan saya pastikan saya akan bertanya kalau kamu udah suka sama saya atau belum setiap kamu bangun pagi. Hei, kamu emang bisa nolak saya, tapi kamu gak bisa ngelarang saya buat nyatain perasaan saya ke kamu setiap hari. Apalagi saya suami sahmu. Dan kamu adalah istri sah saya. Hei, Nona manis. Nona manis. Hei, Nona manis. Nona manis. Kalau mau saya berhenti panggil itu, cintai saya. Nona manis, kalau kamu cemberut terus, nanti saya makin suka loh. Kamu harus tanggung jawab. Ya nggak tahu. Memangnya cinta butuh alasan untuk dijelaskan. Saya pikir tidak semua hal harus dijelaskan, terutama soal percintaan. Nona manis, jangan terlalu percaya diri kamu gak akan jatuh cinta sama saya. Kalau kamu tahu, ada kalimat namanya, he fell first, but she fell harder. Dan saya percayakan hal itu. Well, saya pastikan kamu akan saya buat tergila-gila sama saya. Tanpa obat apapun tentunya. Ya, apapun itu, saya akan terus menunggumu sebagai suami sahmu. Kapanpun kamu akhirnya mencintai saya. Hei, itu ciumnya yakin gak mau dihapus? Hei. Hei, kamu sendiri yang gak ngapus atau ngelawan tadinya. Kenapa jadi saya yang salah sekarang? Kan kamu punya pilihan buat ngapus atau ngelawan kalau kamu gak suka. Terus kenapa baru tadi ngapusnya? Pas saya ngasih tahu baru kamu hapus. Oh, atau kamu emang sebenarnya udah mulai suka sama saya? Nona manis, saya tunggu kapanpun kamu siap. Saya akan terus menunggu.